Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Ramadan dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang subnetting. Dan di sini kita akan mempelajari tentang prefix atau address, broadcast address, host address, dan subnet mask. Yang pertama-tama kita akan mempelajari tentang OSI layer. Di dunia ini terdapat suatu organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang dibentuk pada tahun 1977. Nah, organisasi ini merupakan beranggotakan dari para manufaktur yang membuat suatu standarisasi, dan organisasi ini membuat suatu sistem atau suatu standarisasi yang bermodelkan 7 layar. Apa sih 7 layar tersebut? Nah, di sini ada layar pertama yaitu fisikal, layar kedua yaitu data link, layar ketiga yaitu network, layar keempat yaitu transport, layar kelima yaitu session, layar kelima yaitu presentation, dan layar terakhir atau ketujuh yaitu application. Tapi di sini kita hanya akan mempelajari tentang 3 layar pertama yaitu physical, data link, dan network. Nah, kemudian apa sih layar fisikal itu? Yang pertama, layar fisikal itu mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda, misalnya konektor, pin, pengguna pin, akses, jaringan, encoding, dan sumber cahaya, dan lain-lain. Yang kedua, layar data link. Fungsi yang diberikan pada layar data link antara lain aggregation, addressing, error detection, identify data encapsulation, dan data. Dan layar yang terakhir akan kita pelajari adalah fungsi utama dari layar network adalah pengamatan dan routing. Pengamatan pada layar network merupakan pengamatan secara logikal. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang IP address. Apa sih itu IP address? IP address atau Internet Protocol address merupakan alamat logika sehingga perlu dikonfigurasikan pada komputer atau router. IP address terdiri dari 32 bit bilangan biner, namun untuk memudahkan IP address ditulis dalam bilangan desimal. Contoh sebuah IP address dalam bentuk bilangan biner adalah sebagai berikut. Nah, ini ada contohnya kan, ada 32 bit bilangan biner 1 Nah, misalnya kita dikonfigurasikan ke dalam bentuk bilangan desimal, maka dapat dituliskan sebagai berikut: 192, 168, 10, 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa ilustrasi konfigurasi IP pada suatu jaringan seperti contoh seperti ini. Ini ada contoh konfigurasi IP address
Nah, IP address ini maksimalnya 254 ya. Di sini kan dari 192, 168, 10, 1, terus kedua, terus ketiga, terus sampai seterusnya, seterusnya, seterusnya sampai maksimal 254. Nah, kemudian IP address itu memiliki suatu anatomi. Yang pertama, IP address memiliki network ID dan host ID. Dalam suatu jaringan, network ID dari IP address tersebut haruslah sama, sedangkan host ID adalah berbeda untuk setiap komputer. Pada contoh berikut, yang menjadi network ID adalah 192, 168, 10, sedangkan host ID akan berbeda pada setiap host. Nah, contohnya ada suatu jaringan ya, ini kan switch-nya, satu switch. Network ID-nya itu 192, 168, 10, sedangkan sisanya itu host. Contohnya satu, ini kan host, dua, ini host juga, tiga, apa host, terus dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya sampai 254. Contohnya kan seperti itu. Ini yang dilingkari di merah ini network ID. Sedangkan yang tiga ini host. Nah, kemudian kita mempelajari tentang prefix. Untuk menentukan suatu untuk menentukan secara tepat bagian mana yang merupakan network ID dan bagian mana yang merupakan host ID, maka semua IP address harus dijelaskan sebagai prefixnya. Nah, jadi prefix ini berguna untuk membantu membedakan mana network ID dan mana host ID. Prefix akan menentukan bagaimana dari bit-bit IP address yang network ID. Jika sebuah IP address memiliki prefix dengan nilai /24, maka 24 bit pertama dari IP address tersebut adalah network ID. Nah, contohnya ini 192.168.10.1/24, maka 24 bit pertama merupakan bagian dari network ID. Nah, kemudian seperti ini. 192.168.10.1/28. Berarti 28 bit pertama merupakan network ID. Nah, kemudian kita akan mempelajari network address, dalam satu blok IP address terdapat dua IP address yang dapat dikonfigurasikan per host. IP address tersebut adalah network address dan network address. Network address merupakan IP address yang mengandung host ID dinilai 0, kalau 0. Batas address merupakan IP address yang sama bit host ID dinilai 1 atau out. Nah, jika kita menganalogi sebuah jalan, jika kita analogikan web address ini ibaratnya adalah suatu jalan di mana untuk mencari tentu kita kan buat dimana untuk mencari sebuah IP tentu kita akan butuh jalan sebagai alamat. Nah, network itu jalannya atau alamatnya. Kemudian broadcast address ini ibaratnya rumah dari RT dari suatu kompleks jalan tersebut, di mana broadcast ID akan menginformasikan ke rumah-rumah yang lain seperti itu. Dan host address ini ibaratnya bagian dari rumah atau rumah dari kompleks. Jadi network addressnya itu jalan, broadcast addressnya itu rumah PP, dan house addressnya itu ya rumah dari kompleks tersebut. Saya pikir segitu saja, dan mari kita bahas contoh soal yang sudah diberikan dari teman saya.
Kita langsung lihat saja soalnya ya. Yang pertama, soal yang pertama itu ada 178, 100, 2, 0 atau 25. Pertanyaannya berapa jumlah subnetting, jumlah house per subnet, dan berapa blok subnet, dan total subnet. Dan soal yang kedua ada 208, 10, 12, 33 per 29. Pertanyaannya jumlah IP keseluruhan, berapa IP network, berapa IP address, dan subnet, Mas. Jawabannya yang pertama jumlah subnet work itu 25 dari prefixnya dikurang 24, yaitu jumlah minimal prefix, maka hasilnya 1, dan 1 itu dimasukkan ke rumus 2 pangkat n atau 2 pangkat 1 sama dengan 2. Eh, Berapa jumlah host per subnet itu ada 32 dari total maksimal prefix dikurang prefixnya sendiri atau 25, maka hasilnya 7, maka dimasukkan ke rumus 2 pangkat H dikurang 2 atau 2 pangkat 7 dikurang 2, hasilnya ada 126. Dan yang C, jumlah blok subnet 256 dikurang 128. 256 itu jumlah maksimal house dikurang 128 itu 25. 25 dari house dari prefix 25, maka hasilnya 128. Dan table subnetnya N1 178 112 0, N2 178 112 102 6, 128. Kemudian IP pertamanya 178 112 1, IP terakhirnya 128 112 126, IP broadcastnya 128 112 127. Yang kedua 178 112 128, IP pertamanya 178 112 129, IP terakhirnya 178 112 254, dan IP broadcastnya 178 112 255. Kemudian ke soal nomor 2, berapa jumlah IP keseluruhan, itu ada 128 diambil dari grafik 29-nya. Kemudian berapa IP network, itu 0. Soalnya kan pasti IP networknya 0, terus IPB-nya karena kita tahu IP keseluruhannya 128 itu kan 127 kan. Nah, karena 0 itu masuk di rentang house 1 sampai 126, maka IP networknya itu 0. Kemudian berapa IP address-nya, berarti ya jumlah rentang ini 1 sampai 126, maka IP pertamanya itu 208 10 12 1, maka IP akhirnya 208 10 12 126. Dan subnet masnya itu 256 dikurang 128, maka hasilnya 128, berarti jadi 255 255 255 128. Saya pikir segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.